Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subuh kita pada hari ini adalah 20 hari lagi menuju kepada bulan Ramadan. 5 hari lagi menuju kepada nisfu Sya'ban. Sebagaimana sudah kita pahami, sudah kita mengerti bahwa bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh baginda Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakannya bulan Rajab oleh Allah sudah kita ketahui bersama lewat firman Allah di dalam Al-Quran ketika kita membahas di awal bulan Rajab pada bulan yang lalu, bahwa bulan Rajab adalah termasuk dari 4 bulan hurum, 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Wa minha arba'atun hurum, begitu bunyi firman Allah di dalam Al-Quran. Maka bulan Sya'ban tidak termasuk di antara 4 bulan yang disucikan oleh Allah tersebut, karena pada pertemuan bulan lalu sudah kita sebutkan 4 bulan yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah bulan suci Dzul Qa'dah, bulan suci Dzul Hijjah, bulan suci Muharram, dan bulan suci Rajab. Jadi tidak termasuk bulan Sya'ban. Bagaimana cara memuliakan bulan Rajab yang lalu? Baginda Rasulullah menuntut kita, yaitu memuliakannya atau mengambil kemuliaannya dengan cara memperbanyak dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Lalu kemudian bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita memuliakan bulan Sya'ban ini? Bagaimana cara kita meraih kemuliaan bulan Sya'ban ini? Maka contoh tauladan kita adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memuliakan bulan Sya'ban ini? Ternyata Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah memuliakannya bahkan lebih dari memuliakan bulan Rajab. Kenapa kita katakan di bulan Sya'ban Rasulullah lebih memuliakannya dibandingkan bahkan dengan bulan Rajab yang juga dimuliakan itu? Karena banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan bahwa ibadah-ibadah Rasulullah, wabil khusus ibadah puasa Rasulullah, itu lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan dengan 10 bulan yang lain, termasuk bulan Rajab dan 4 bulan yang kita sebutkan tadi. Tapi Sya'ban tidak dapat mengalahkan ibadah di bulan Ramadan. Berarti bisa dipahami dari hadis-hadis tersebut bahwa ibadah yang tertinggi baik secara kualitas, mutu, maupun secara kuantitas jumlah ibadah yang dikerjakan, maka bulan Ramadan menempati tempat yang pertama. Baru kemudian di bawah Ramadan menempati tempat kedua adalah bulan Sya'ban. Barulah kemudian 4 bulan yang dimuliakan itu, baru sisanya 6 bulan yang lainnya di bawahnya. Dengan kesimpulan, ibadah di bulan Sya'ban
harus lebih meningkat, lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan dengan 10 bulan lainnya. Tapi tidak bisa sebanyak ibadah di bulan Ramadan. Contoh misalnya, tidak bisa mengalahkan Ramadan, tapi bisa mengalahkan 10 bulan yang lain. Banyak hadis saya lihat yang menerangkan bahwa Nabi kita kan puasa di bulan Ramadan 1 bulan full, penuh. Tidak ada yang tidak berpuasa. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu puasa wajib. Sementara puasa-puasa di 11 bulan lainnya itu adalah puasa sunnah. Jadi kalau di dalam rukun Islam disebutkan ada puasa, maka puasa yang dimaksud itu dalam rukun Islam itu adalah puasa Ramadan, bukan puasa di 11 bulan lainnya. Nah, sementara tadi kita sebutkan secara kualitas puasa Ramadan puasa wajib. Di bulan lainnya termasuk Sya'ban, termasuk Rajab, puasanya adalah puasa sunnah. Kualitasnya secara hukum di bawah bulan Ramadan. Puasa Ramadan full, penuh 1 bulan. Tidak boleh satu pun yang boleh disengaja tidak berpuasa, kecuali kalau karena ada uzur atau halangan syar'i. Artinya halangan yang diperbolehkan oleh syariat agama. Sementara di bulan lain, di bulan Sya'ban misalnya, kalah dengan bulan Ramadan. Puasa Rasulullah terbanyak dibanding bulan lain, tapi tetap ada Rasulullah tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Minimal 1 hari. Yang sering di penghujung bulan Sya'ban. Kenapa? Untuk membedakan puasa sunat Sya'ban dengan puasa wajib Ramadan. Diberi jarak 1 hari tidak puasa, atau diberi jarak 2 hari tidak puasa, tapi tidak pernah full. Walaupun bulan Sya'ban ini bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah, tapi beliau tidak pernah full berpuasa di bulan Sya'ban. Apalagi di 10 bulan yang lainnya, walaupun juga tidak full, bahkan di bawah dari banyaknya ibadah Rasulullah di bulan Sya'ban. Artinya apa sama kita? Jangan memasuki bulan Sya'ban ibadah kita menjadi mundur, ibadah kita menjadi kendur. Di bulan Rajab kita katakan bulan yang dimuliakan. Masuk bulan Sya'ban berkurang, masuk bulan Sya'ban mundur, masuk bulan Sya'ban kendur. Kenapa? Dikarenakan tidak atau belum memahami bahwa bulan Sya'ban ternyata lebih dimuliakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih diperbanyak, lebih ditingkatkan amal ibadah dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Namun selama ini kan sayang 1000 kali sayang, sayang 1000 kali sayang. Umat ini mengetahui kemuliaan bulan Sya'ban itu cuma 1 hari saja, 1 malam saja, di malam nisfu Sya'ban. Itulah mungkin kekurangan dan kesalahan kita selama ini. Kemuliaan bulan Rajab tidak tersosialisasi dengan baik kepada umat, sehingga umat di bulan Rajab cuma mengenal peristiwa 27 Rajab saja. Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Di bulan Sya'ban ini juga yang paling populer sama umat ini cuma 1 malam, malam nisfu Sya'ban. Padahal tadi kita lihat, kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadahnya di bulan Sya'ban mengalahkan semua ibadah di bulan-bulan lainnya kecuali di bulan Ramadan. Padahal sebetulnya tidak menunggu datang nisfu Sya'ban
baru baca Quran. Dalam hal ini surah Yasin. Mulai dari kemarin 10 malam ini, sebetulnya itu saat-saat kita untuk dianjurkan banyak-banyak baca Quran. Yang mau dibaca surah Yasin terserah, yang penting ayat Quran, asal jangan ayat yang lain. Maka kalau ada yang keberatan yang dibaca surah Yasin, berarti dia anggap surah Yasin bukan ayat Quran. Tidak beda. Satu huruf surah Yasin dengan satu huruf surah yang lainnya, itu nilai pahalanya sama. Satu kalimat, satu ayat dari surah Yasin, balasan ganjarannya sama dengan satu kalimat, ayat-ayat dan surah-surah yang lain. Tidak ada bedanya. Nah, tapi itu bagi kita, jangan nunggu malam nisfu Sya'ban baru baca Quran. Walaupun saya yakin nih, ini benteng pertahanan Masjid Al-Hadi ini sudah tidak seperti itu, karena sudah diperkenalkan kepada kita mulianya bulan Rajab dan mulianya bulan Sya'ban. Ini kan benteng pertahanan. Ada orang nanti tengok, kalau nggak percaya, malam nisfu Sya'ban baru ke masjid, bawa air, bawa sedekah, jangan kue. Nanti ada yang bilang bid'ah. Siapa yang nyuruh bawa kue? Ada yang begitu, bawa makanan itu bid'ah. Kenapa? Kacamatanya kacamata muda. Kita yang paham, makanan-makanan itu bukan sekedar makanan. Makanan-makanan itu adalah sedekah. Disuruh banyak-banyak sedekah. Jadi kalimat sedekahnya itu yang harus lebih ditonjolkan, dimunculkan, bukan jenis makanannya. Bid'ah bawa makanan berat, bid'ah bawa makanan ringan, kerupuk. Bid'ah kata dia. Inilah kacamata kuda tadi. Apapun namanya itu semua adalah amalan sedekah. Dia mau bawa kue, dia mau bawa buah-buahan, itu sedekah. Itu yang disuruh. Kalau disuruh bawa kue tadi memang tidak ada suruhan bawa kue. Jangan salah itu. Tidak ada disuruh bawa juadah-juadah, tidak ada disuruh bawa berkat. Betul. Yang disuruh bawa sedekah, bersedekah sebanyak-banyaknya. Bahkan jangan cuma di bulan malam nisfu Sya'ban. Tapi kaji kita selalu paling tidak jadilah tak ke masjid sekalipun jadilah malam nisfu Sya'ban. Tak pernah bersedekah-sedekah, jadilah minimal malam nisfu Sya'ban. Kalau benteng pertahanan masjid ini kan sudah biasa. Jangan datang ke masjid cuma malam nisfu Sya'ban. Jangan kerjakan puasa cuma di hari nisfu. Tapi kita benteng pertahanan, benteng pertahanan Masjid Al-Hadi ini. Jadi kalau benteng-bentengnya runtuh semua, tak ada lagi jemaah subuh Masjid Al-Hadi. Nah, maka dari itu kitalah yang sudah mengerti ini, agar jangan seperti sebahagian saudara-saudara kita itu. Selama bulan Sya'ban banyak-banyak beribadah. Jenis ibadahnya apa? Apa saja. Sedekah. Jangan menunggu malam nisfu Sya'ban, jangan menunggu datangnya Ramadan. Banyak-banyak mengerjakan solat-solat sunnah. Jangan menunggu malam nisfu Sya'ban, jangan menunggu datangnya Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memuliakan bulan Sya'ban ini. Bahkan isyarat ketika Rasulullah menjelaskan Allah memuliakan bulan Rajab dan Rasulullah memuliakan bulan Sya'ban, dan doa kita pun meminta berkah selama berada di bulan Rajab dan meminta berkah selama berada di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban.
bahwa itu sebetulnya isyarat kita bersiap-siap menghadapi Ramadan, berlatih menghadapi Ramadan. Jangan bikin kejut-kejutan. Nanti malam 1 Ramadan barulah masjid-masjid membludak, bahkan hampir meledak. Kenapa? Tidak ada tempat yang kayaknya tersedia, bahkan sampai keluar bisa jadi. Tapi kata orang, jadilah. Daripada malam pertama pun takkan meledak, kata dia. Tapi bagi kita, tentu zuhur berjamaah jangan nunggu Ramadan, asar berjamaah jangan nunggu Ramadan, sholat subuh berjamaah jangan nunggu Ramadan, kuliah subuh jangan menunggu Ramadan. Ini mungkin keluar tak boleh. Oh tak ya? Rugi saya berteriak-teriak. Rupanya mereka tak dengar. Dia teriak sama saya, kami tak dengar Ustaz. Padahal kita mau mengimbau mereka nih, supaya jangan menunggu Ramadan baru ke masjid. Jangan nunggu Ramadan baru zuhurnya berjamaah ke masjid. Jangan nunggu Ramadan baru ikut kuliah subuh. Padahal apa? Bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan Rasulullah, yang kemuliaannya sedikit saja di bawah Ramadan. Kan tadi kita sebutkan Ramadan puasa wajib, bulan Sya'ban dan bulan lain tidak. Ramadan puasanya full 1 bulan, Sya'ban di bawah Ramadan sedikit, yang lainnya di bawah bulan Sya'ban lagi. Kemudian ada ibadah yang cuma ada di bulan Ramadan. Bulan lain walaupun kita sedang semangatnya tidak boleh. Salat tarawih malam bulan Ramadan 23 rakaat. Kalau ada yang kepingin salat tarawih di bulan Sya'ban walaupun sedang semangatnya tidak boleh. Karena salat sunat itu hanya khusus ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Apalagi membayar zakat fitrah tidak boleh sekarang. Bahkan bukan tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu hanya boleh dibayar, ditunaikan di bulan Ramadan. Hanya dia akan menjadi sah, gugur kewajiban menunaikan zakat kalau dia dibayar di bulan Ramadan. Kalau sekarang mau dibayarkan, maka zakat fitrahnya tidak sah, jatuh jadi hukum sedekah biasa saja. Ada yang tidak boleh di luar Ramadan. Di bulan Ramadan ada tadarus Al-Quran. Setiap malam itu kita dengar taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Berganti orang yang baca. Di luar Ramadan, termasuk di bulan Sya'ban, tidak ada yang seperti itu. Nama tadarus belum kedengaran. Tapi membaca Al-Quran itu salah satu tuntunan, salah satu anjuran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perbanyak. Karena apa? Karena membaca Al-Quran itu adalah bahagian dari ibadah. Maka saya sampaikan di mana-mana, di majelis-majelis kita, mari kita gemakan sudah. Dimulai dari dalam hati kita gemakan betapa sudah dekatnya Ramadan. 2 hari yang lalu sudah ada yang menangis karena merindukan Ramadan. 3 hari yang lalu sudah ada yang merintih rasanya karena begitu dekatnya sudah dengan Ramadan. Tapi ada orang yang masih biasa-biasa saja sama dia. Padahal seperti hari ini 20 hari lagi menuju kepada bulan Ramadan. Maka
segala jenis ibadah mari kita perbanyak. Mulai dari bulan ini, baca Quran dimulai walaupun namanya belum tadarus. Tapi kalau ada juga yang mau buat di masjid ini boleh. Habis isya malam kumpul ngaji sama-sama. Ini apa namanya? Ini pra-tadarus. Apa namanya? Pra-tadarus. Dimulai Bapak Ibu, dikembangkan dari sekarang nih, digaung-gaungkan dari sekarang nih, disiar-siarkan dari sekarang. Sedekah mulai diperbanyak. Bila perlu masak kolak pisang pakai ulang kali. Kata orang, apa nih? Perang Ramadan. Sudah mulai dah beli cincau, minum cincau lagi, mulai dah. Kenapa? Perang Ramadan, mengenang-kenang Ramadan yang sudah begitu dekat. Suasanakan hati kita, suasanakan di keluarga kita. Kalau sudah dibaca Quran itu kayak bulan Ramadan namanya Pak, walaupun nggak pakai taqabbalallahu minkum, di rumah ibu kesempatannya habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah, udah juz 15 rupanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitu selesai, taqabbalallahu minkum. Ditanya sama bapak, udah tadarus enggak tadi? Tadarus di rumah kita diperdengarkan mulai. Ini bulan yang dimuliakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, bulan Sya'ban itu ibadah di atas rata-rata 10 bulan yang lain. Bulan Sya'ban ibadah harus di atas rata-rata ibadah 10 bulan yang lain, kecuali Ramadan. Sudah. Dan dari seluruh hari-hari di bulan Sya'ban, maksud dia, dari seluruh malam-malam di bulan Sya'ban, maka malam nisfu Sya'ban itu mengalahkan 28 atau 29 hari lagi di bulan Sya'ban. Bisa dipahami ya? Bulan Sya'ban mengalahkan amalan seluruh bulan. Malam nisfu Sya'ban mengalahkan amalan seluruh malam di bulan Sya'ban. Lebih diistimewakan lagi. Kenapa? Kalau tadi dalil malam-malam dan hari-hari bulan Sya'ban secara umum itu dimuliakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka untuk malam nisfu Sya'ban itu ada dalil-dalil khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita katakan tadi, jangan bersedekah cuma malam nisfu Sya'ban. Kalau malam Sya'ban yang lain bisa. Baca Quran jangan cuma di malam nisfu Sya'ban. Kalau malam-malam yang lainnya bisa. Memperbanyak solat-solat sunnah di malam nisfu Sya'ban, jangan cuma di malam itu saja. Kalau di malam-malam Sya'ban yang lainnya bisa. Berpuasa jangan cuma nanti puasa nisfu Sya'ban. Kalau di hari-hari lainnya juga bisa berpuasa. Nisfu, pertengahan. Jadi nisfu itu pertengahan. Saya dulu punya guru di kampung namanya Ustadz Haji Nasfi. Pertengahan. Kita pun ada Ustadz. Nah, Ustadz pertengahan. Jadi nisfu itu pertengahan. Berarti pertengahan bulan Sya'ban adalah malam 15 Sya'ban.
harinya adalah hari ke-15 bulan Sya'ban. Kalau saya lihat-lihat nih referensi, ada kemungkinan besar nisfu Sya'ban nanti pada malam Jumat. Nisfu Sya'bannya puasanya hari Jumat. Kalau Kamisnya masih 14. Nah, kalau ada orang puasanya cuma 1 hari saja di hari Jumat, itu makruh. Sebaiknya digandeng dengan hari Kamis. Jadi ngambil sunat Kamisnya dapat, kemudian ayyamul bidnya berdapat karena dia tanggal 14. Kan 13, 14, 15 ayyamul bid. Jadi Kamisnya dapat, Jumatnya nisfu Sya'ban selamat, hukum makruh sudah gugur. Atau kalau tidak juga mampu di hari Kamis, Jumat gandeng dengan Sabtu. Tapi Sabtunya sudah merupakan hari biasa. Dia bukan ayyamul bid karena sudah tanggal 16. Kemudian dia juga bukan hari yang disunatkan seperti melebihi sunatnya Senin dan Kamis. Jadi sebaiknya yang mampu 3 hari ayyamul bid, 13, 14, 15. Berarti Rabu, Kamis, Jumat. Paling tidak ambil 2, Kamis dan nisfu Sya'ban, hari Jumat. Nah, jadi malamnya malam Jumat. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis, ya. Ada hadis itu bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Ada hadis yang bersumber dari sahabat Siti Aisyah. Ada hadis yang bersumber dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ada hadis itu dari sahabat Abu Umair. Nah, hadis-hadis itu menerangkan, menjelaskan, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi mengatakan pada malam nisfu Sya'ban Allah akan lebih dia dibandingkan hari-hari biasa. Pada malam hari itu Allah lebih menurunkan rahmat-rahmatnya untuk hamba-hambanya, termasuk di dalamnya rahmat keampunan dari Allah. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perbanyak amal ibadah. Jadi kalau tadi di bulan Sya'ban perbanyak amal ibadah mengalahkan bulan yang lain, maka di malam nisfu Sya'ban perbanyak amal ibadah mengalahkan malam-malam Sya'ban yang lain. Begitu bunyinya. Mengalahkan malam-malam Sya'ban yang lain. Kapan itu? Pada malam nisfu Sya'ban. Apa tujuannya? Apa tujuannya malam itu semakin memperbanyak ibadah? Mengundang simpati Allah untuk kita, mengundang rahmat Allah untuk kita, mengundang sayangnya Allah untuk kita, sehingga rahmat-rahmat yang dia turunkan di malam itu kena sama kita. Tapi di hadis itu saya baca, kecuali untuk orang-orang yang berbuat musyrik. Kecuali untuk orang-orang yang berbuat musyrik, maka rahmat malam itu tidak akan pernah dianugerahkan oleh Allah untuk mereka, rahmat apapun. Kemudian yang kedua, saya lihat rahmat itu tidak akan Allah turunkan kepada umat Islam yang sengaja membenci saudaranya sesama Islam. Jadi di hadis itu disebutkan itu dua itu. Orang yang berbuat musyrik, maka kalau dia tidak bertaubat dari kemusyrikannya, maka malam hari itu tidak Allah anugerahkan rahmat itu kepadanya. Keampunan tidak Allah berikan, rahmat-rahmat yang lain juga tidak Allah berikan kepadanya. Termasuk tadi orang yang dengan sengaja
membenci saudaranya sesama Islam. Saya kemarin sepintas itu dapat dari jamaah, ada video yang sengaja dibuat oleh orang Islam yang bergelar sebagai pendeta Saifud Dok. Nah, jangan dulu Islam Saifuddin, sekarang Saifud Dok. Dulu Islam Saifuddin Ibrahim, sekarang terganti Saifud Dok Ibrahim. Saifud Dok Ibrahim. Wah, di situ sedap dengan videonya. Terima kasih Pak Menteri Agama sudah melarang orang-orang kadrun, kata dia tidak sebut umat Islam, kadrun jelas-jelas di situ. Terima kasih Pak Menteri Agama sudah melarang kadrun itu mengeraskan suara toa mereka. Ini Menteri Agama yang saya tahu paling hebat sepanjang sejarah. Kalau bisa Pak Menteri, jangan cuma itu, kata dia. Diusulkan di situ. Ada 300 ayat dalam Al-Quran yang menyebut kata-kata kafir itu sumber radikal. Kalau bisa Pak Menteri hapus. Wah, Pak Menteri suruh hapus ayat Quran. Didorongnya memang Pak Menteri jangan takut karena Pak Menteri punya pasukan Banser, kata dia. Awas tuh, senang orang lain dengan edaran itu, senang, bersyukur-syukur dia sama Pak Menteri itu. Saya lihat tuh, pendeta Saifud Dok Ibrahim. Nanti kalau dapat saya lihat videonya, saya kirim, nanti saya bagi. Di ambung-ambungnya Menteri Agama itu, Pak, di sanjung-sanjungnya. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu dia tadi ya. Jadi pada malam itu Allah akan menurunkan rahmat-rahmatnya kepada hambanya yang tidak berbuat musyrik dan kepada hambanya yang tidak membenci dengan sengaja saudara-saudaranya sesama muslim, sesama umat Islam. Maka disitulah tuntunan dari Nabi kita, lebih tingkatkan amal ibadah di malam nisfu Sya'ban dibandingkan bulan-bulan Sya'ban, malam-malam Sya'ban yang lain. Walaupun malam-malam Sya'ban yang lain itu sudah mengalahkan bulan-bulan yang lain di dalam satu bulan itu. Sudah mengalahkan bulan-bulan yang lain di dalam satu bulan. Maka itulah kita dituntut ulama. Itulah hebatnya ulama itu. Cuma ada juga yang bilang bid'ah. Karena ada pertanyaan begini, memangnya malam nisfu Sya'ban itu disuruh Nabi kah ke masjid? Belum ini orang nih. Tadi sudah kita sebutkan bukan cuma malam nisfu Sya'ban, tiap malam ke masjid, tiap hari ke masjid. Jangan tunggu bulan Ramadan malah kita katakan tadi. Tapi ada yang nanya, adakah disuruh malam Sya'ban itu ke malam nisfu Sya'ban itu ke masjid? Adakah disuruh baca Yasin di malam nisfu Sya'ban itu? Belum ini orang. Bahkan bukan cuma baca Yasin, baca semua Quran bila perlu sampai khatam. Itu tadi, adakah disuruh? Mana dalilnya? Mana hadisnya? Nabi pernah berkumpul malam nisfu Sya'ban, bawa makanan, bawa kue, bawa nasi, segala macam. Belum ini orang. Nabi menyuruh bersedekah sebanyak-banyaknya. Itu tadi baru minimal perah. Kalau bahasa Pak Lubis di Medan itu pinomat, kata dia. Mana Pak Lubis? Dia Pak Lubis ya? Kalau di Medan itu bahasanya pinomat. Pinomat Pak. Pinomat. Paling tidak begitulah. Ya pinomat malam nisfu Sya'ban pun jadilah.
Pinoman malam itu bersedekah pun jadilah. Tapi ada orang tadi memahamkan pakai kacamata kuda, tak melebar dia. Nah makanya para ulama pun menuntut kita, ayo kumpul ke masjid. Dia ajak ke masjid, kumpul ke masjid. Nah artinya apa? Mengajak mulai ke masjid. Itu dia. Jangan kacamata kuda dipakai. Ayo baca surah Yasin. Kenapa? Itu binoman. Kami bisa baca Quran seluruhnya sampai khatam malam itu. Tapi kan kayaknya nggak mungkin. Baca Yasin. Nah baca Yasin sekali cuma 10 menit, 15 menit, sampai ke Isya masih ada waktu panjang, maka dituntut lagi 2 kali Yasinnya, 3 kali Yasinnya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu dimulai dari ba'da maghrib ya Bapak dan Ibu. Ya karena hitungan malam sama kita mulai dari masuknya waktu sholat maghrib. Masuk waktu maghrib wajib dulu dikerjakan, itulah sholat maghrib. Selesai maghrib barulah mulai sunnah mulai diamalkan. Jadi malam nisfu Sya'ban itu mulai dari waktu sholat maghrib dan beramalnya mulai dari setelah selesai sholat fardu maghrib. Itulah hebatnya ulama dulu. Nah, biar semangat datangnya baca Quran, dianjurkan bawa makanan. Artinya apa? Diajak bersedekah. Maka jangan sampai ada nanti malam nisfu Sya'ban bawa makanan dari rumah, niatnya bukan mau sedekah, tapi niatnya mau parean. Apa parean? Parean itu makan rame-rame. Saprahan acara resmi wajib. Kalau parean gak resmi, pokoknya selalu keluar rumah makan rame-rame parean. Ke tepi laut parean, begitu dia. Nah maka dari itu jangan niatkan itu, tapi dari rumah niatkan sedekah. Sampai nanti di masjid juga bukan cuma ke masjid. Begitu kita masak sebelah rumah kasih, depan rumah kasih, belakang rumah kasih, sedekah namanya dimulai. Udah bawa ke masjid, sampai di masjid jangan sampai nanti kayak apa pembatas sampah, buruk siku. Makanan yang dibawa ini jangan dimakan seorang. Makanan yang dibawa ini jangan dimakan sendiri. Kenapa? Jadi buruk siku nanti, bukan jadi sedekah. Kasih ke masjid lah, bulan-bulan tersedekah, jangan senggol lagi. Kalau nanti ada orang ngasih sama kita bagian dia sedekah sama kita, baru itu yang kita makan. Jangan yang dibuat seorang pulang dia hajar sendiri, buruk siku nanti. Nah itu. Nah jadi itu ya. Jadi bulan malam nisfu Sya'ban itu juga dalam keterangan lain dijelaskan. Di malam nisfu Sya'ban itu ya, di hari nisfu Sya'ban itu adalah hari malaikat Raqib dan Atid setiap hamba dalam 1 tahun. Kalau Kamis kan per hari 1 pekan. Kenapa kau puasa ya Rasul pada hari Senin? Kata Nabi, itu hari kelahiranku. Kenapa kau puasa di hari Kamis? Kata Nabi, hari itu malaikat akan menyerahkan amalan harian dalam 1 pekan dari hamba-hamba. Nah maka termasuk ini dalam 1 tahun itu akan diserahkan. Kemudian akan ditetapkan catatan qada dari kehidupan setiap kita. Maka kita memohon kepada Allah ketika itu dianjurkan maka 3 kali katanya baca surah Yasin dianjurkan, bila perlu sebanyak-banyaknya, itu minimal 3. Yang 3 itu, yang pertama memohon kepada Allah agar diberikan ampunan. Kenapa? Malam itu rahmat Allah, rahmat keampunan diturunkan. Kemudian yang kedua, minta diistiqomahkan di jalan Allah. Minta istiqomahkan di jalan Allah seiring dengan amalan diserahkan oleh malaikat kepada Allah. Minta paling tidak kita tetap seperti itu ibadah kita, kalau bisa meningkat lagi. Kemudian yang ketiga, kita nanti dalam doa kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar
catatan kehidupan kita setahun ke depan itu lebih baik lagi. Di qada saja. Di lauh itu tempat menulis, qalam alat menulisnya, mahfuz terpelihara itu di sana, terjaga dengan baik. Makanya lauhul mahfuz, terjaga catatan kehidupan kita di sana, tapi belum menjadi takdir. Qada itu masih bisa berubah oleh kekuatan doa. Kalau sudah jadi takdir, barulah tidak bisa lagi dirubah. Tapi sebelum menjadi takdir setahun ke depan, malam itu kita minta kepada Allah agar qada kita itu nanti menjadi takdir baik bagi kita dalam 1 tahun. Ada catatan di sana kurang baik, kita berdoa terus, berubah ketika jadi takdir, qada itu akan jauh lebih baik bagi kita. Saya kira ini Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertambah pemahaman kita. Bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah. Bulan Ramadan nanti, bulan yang dimuliakan oleh semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup, ada yang ingin sampaikan?